Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu sebuah sistem manajemen tugas mahasiswa berbasis client server dan RESTful API. Tugas ini diperuntukkan untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah komputasi paralel dan sistem terdistribusi praktikum. Kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Alfi Ardiansyah, Dwi Nabila Dia Ulhaq, Widuri, Revodeno Anas, dan Farhan Zaki Akila. Baik, tanpa memperlama waktu, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Alfi, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini menggunakan konsep client server, RESTful API, dan algoritma sorting. Sistem menggunakan konsep client server di mana klien mengirim request dan server memproses data. Kemudian dilakukan melalui RESTful API dan berbasis HTTP, serta menerapkan algoritma sorting untuk mengurutkan tugas berdasarkan deadline. Lanjut. Kemudian arsitektur client server yang berguna untuk pemisahan client dan backend, sistem terstruktur dan mudah dikembangkan. Sistem manajemen tugas mahasiswa menerapkan arsitektur client server dengan memisahkan web sebagai client dan RESTful API sebagai backend. Web digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, sedangkan backend bertugas memproses dan menyimpan data melalui komunikasi HTTP. Lanjut. Kemudian pemenuhan ketentuan sistem, yaitu API buatan sendiri, web terhubung API, dan fitur CRUD. Sistem telah memenuhi ketentuan proyek dengan menggunakan RESTful API buatan sendiri, terhubung langsung dengan web, serta memiliki fitur CRUD yang berjalan dengan baik dan dapat diuji secara nyata. Lanjut. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu struktur folder dan file system, backend dan frontend. Pada sistem ini, struktur folder dipisahkan antara backend dan frontend. Backend berisi seluruh logika, pengolahan data, dan API, sedangkan frontend berisi tampilan dan interaksi pengguna. Pemisahan ini dilakukan agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Lanjut. File data JSON berfungsi untuk media penyimpanan data yang berformat JSON. File data JSON digunakan sebagai media penyimpanan data tugas mahasiswa. Data yang telah disimpan meliputi ID, mata kuliah, judul tugas, dan deadline. Penggunaan format JSON dipilih karena sederhana dan sesuai untuk sistem berskala kecil hingga menengah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farhan Zaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk file package log JSON. Di sini ada otomatis oleh npm dan ada konsistensi dependensi. Di sini file package JSON dibuat secara otomatis oleh npm saat instalasi dependensi. File ini berfungsi untuk mengunci versi dependensi agar proyek dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Lanjut. Nah, di sini ada file package JSON. Di sini pada slide ini ditampilkan file package JSON yang berfungsi sebagai konfigurasi utama pada backend. Dalam file ini terdapat informasi dasar seperti nama project, versi aplikasi, dan deskripsi sistem. Selain itu, package JSON juga menentukan file utama server yang dijalankan, serta script npm start yang digunakan untuk menjalankan backend. Pada bagian dependencies, terdapat library yang digunakan seperti Express untuk membangun REST API dan CORS untuk mengatur komunikasi antara front-end dan back-end. File ini penting karena menjadi pusat pengelolaan konfigurasi dan dependensi back-end. Lanjut. Nah, masuk ke file server.js ini. Di sini di bagian ini inisialisasi. Di sini pada tampilan ini bagian inisialisasi pada file server.js. Di sini kita mengimpor beberapa library utama, yaitu Express untuk membangun RESTful API, CORS untuk mengizinkan komunikasi antara front-end dan back-end, serta FS dan PAT yang digunakan untuk mengelola file data. Setelah itu, aplikasi Express diinisialisasi dan dikonfigurasi agar dapat menerima request dalam format JSON. Selain itu, ditentukan juga lokasi file data JSON yang digunakan sebagai media penyimpanan data pada backend. Lanjut.
Nah, di bagian load data ini, di sini ditampilkan proses pemuatan data pada backend. Fungsi load text digunakan untuk membaca data tugas dari file data JSON. Sistem akan terlebih dahulu mengecek apakah file data JSON sudah tersedia atau belum. Di sini jika file belum ada, backend akan otomatis membuat file baru dengan isi array kosong. Mekanisme ini memastikan backend tetap dapat berjalan dengan baik meskipun belum ada data yang tersimpan. Lanjut. Di sini masuk ke save data. Di sini tampilan proses penyimpanan data pada backend. Fungsi save task digunakan untuk menyimpan perubahan data tugas ke dalam file data JSON. Data disimpan dalam format JSON sehingga mudah dibaca dan dikelola. Dengan fungsi ini, setiap penambahan atau perubahan data akan tersimpan secara permanen dan tidak hilang saat server dijalankan kembali. Lanjut. Di sini fitur create. Pada slide ini ditampilkan fitur create yang digunakan untuk menambahkan data tugas baru. Backend menerima data dari klien berupa mata kuliah, judul tugas, dan deadline. Sebelum data disimpan, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan semua data yang dibutuhkan sudah lengkap. Jika data valid, backend akan membuat data tugas baru, menambahkan ke dalam daftar tugas, lalu menyimpannya ke file data JSON. Lanjut. Di sini read dan sorting deadline. Pada tampilan ini, fitur read yang digunakan untuk menampilkan seluruh data tugas yang tersimpan pada backend. Data yang diambil kemudian diurutkan berdasarkan tanggal deadline menggunakan proses sorting. Pengurutan ini dilakukan dari deadline yang paling dekat, sehingga pengguna dapat melihat dan memprioritaskan tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lanjut, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Revo. Jadi di sini masuk ke fitur update. Di sini ada update data berdasarkan ID. Di sini fitur update digunakan untuk memperbarui data tugas berdasarkan ID. Data lama akan diganti dengan data baru sesuai input dari klien. Lanjut. Masuk ke fitur delete. Di sini fitur delete itu digunakan untuk menghapus data tugas berdasarkan ID. Setelah dihapus, data terbaru akan disimpan kembali ke file data JSON. Selanjutnya. Di sini masuk ke proses running backend. Di sini ada port 3000 dan API aktif. Di sini server backend dijalankan pada port 3000 agar seluruh endpoint API dapat diakses oleh frontend melalui browser. Selanjutnya, di sini masuk ke implementasi frontend. Di sini ada struktur HTML-nya, ada head, body, dan container. Di sini struktur HTML digunakan sebagai kerangka utama aplikasi. Container berfungsi sebagai wadah utama seluruh elemen tampilan. Selanjutnya, di sini ada beberapa gambar CSS. Selanjutnya, di sini masuk ke style CSS-nya itu ada tata letak, warna, dan tampilan. Style CSS digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi agar terlihat rapi, modern, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, masuk ke bagian body dan kontainer utama. Jadi di sini ada bagian head, yaitu menutup bagian sebelumnya. Kemudian pada elemen body berisi tampilan utama aplikasi yang dimukus oleh div kelas container sebagai wadah agar seluruh elemen tersusun rapi dan terpusat. Selanjutnya ada bagian form input tugas. Jadi di sini ada mata kuliah, judul, dan deadline. Jadi form input tugas ini digunakan untuk memasukkan data tugas mahasiswa yang nantinya akan dikirim ke backend melalui API. Lalu ada tabel daftar tugas, yaitu berisikan data tugas, aksi edit, dan hapus. Jadi tabel ini digunakan untuk menampilkan seluruh data tugas yang diambil dari backend. Tersedia tombol edit dan hapus untuk mengelola datanya. Lalu ini ada beberapa bagian JavaScript dan API. Jadi di sini ada bagian fetch dan CRUD. Jadi JavaScript ini digunakan untuk menghubungkan front-end dengan back-end melalui RESTful API menggunakan fungsi fetch. Lalu kita akan menjalankan back-end-nya. Jadi back-end ini dijalankan menggunakan perintah npm start agar RESTful API aktif dan siap menerima request dari klien. Lalu ini tampilan dari yang kita buat. Kita menggunakan fitur Go Live untuk
agar front-end ini dijalankan menggunakan live server sehingga web dapat diakses melalui browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Widuri. Baik, terakhir kita akan masuk ke pengujian fitur CRUD. Jadi langsung saja kita pindah ke webnya. Oke, ini adalah tampilan web ketika front-end berhasil dijalankan. Yang pertama, kita akan coba menguji fitur create atau menambahkan sebuah objek, atau di sini kasusnya itu sebuah tugas, di mana kita pilih mata kuliahnya terlebih dahulu, yaitu komputasi paralel. Judul tugasnya misalnya UAS, kemudian deadline-nya misalnya tanggal 31. Nah, untuk menyimpan data ini, kita klik button simpan tugas. Nah, dapat dilihat pada tabel daftar tugas ini bahwa kita berhasil melakukan tambahkan tugas Januari. Berarti fitur create itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada fitur read. Dapat dilihat pada tabel daftar tugas ini bahwa tugas yang ada ataupun data yang ada itu berhasil ditampilkan ke pengguna. Berarti ini berarti bahwa fitur read itu berjalan dengan baik juga. Kemudian selanjutnya kita akan coba menguji fitur update dengan cara klik button edit di sini. Kita coba edit yang mata kuliah algoritma. Nah, maka dia akan muncul di sini. Kita edit deadline-nya. Misalnya lebih lama dari lebih cepat dari si komputasi paralel. Misalnya tanggal 28. Kita simpan. Nah, maka dapat dilihat bahwa mata kuliah algoritma itu deadline-nya berubah, yang awalnya itu tanggal 1 Februari menjadi tanggal 28 Januari. Ini berarti kita juga berhasil menerapkan fitur update dengan baik. Jadi fitur update dapat berjalan dengan baik, dan di sini kita dapat lihat bahwa urutannya sudah berubah. Yang awalnya algoritma ini berada di bawah karena deadline-nya tanggal 1 Februari yang lebih lama dari deadline komputasi paralel, sekarang berubah menjadi di atas karena deadline-nya berubah lebih cepat dari deadline komputasi paralel. Ini berarti kita sudah berhasil menerapkan algoritma sorting ataupun pengurutan berdasarkan deadline, di mana deadline yang lebih cepat itu lebih diprioritaskan untuk dikerjakan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menguji fitur delete, di mana kita akan coba menghapus salah satu tugas ini dengan mengklik button hapus yang berwarna merah pada kolom aksi. Kita coba hapus yang komputasi paralel. Nah, ketika kita klik button hapus, maka akan ada alert, notifikasi, ataupun peringatan untuk mengonfirmasi apakah kita benar-benar ingin menghapus tugas ini atau tidak. Jika kita ingin menghapus, maka klik OK. Dan dapat dilihat bahwa tugas dari komputasi paralel itu terhapus dan tidak ada lagi di tabel daftar tugas. Maka dengan berjalannya semua fitur CRUD ini berarti kita berhasil menerapkan semuanya dengan baik, termasuk algoritma sorting tadi. Baik, kita kembali lagi ke PowerPoint. Kesimpulannya, sistem manajemen tugas mahasiswa berbasis web berhasil kita bangun menggunakan arsitektur client server, di mana web berfungsi sebagai client dan RESTful API sebagai backend. Sistem terhubung dengan baik melalui protokol HTTP, memiliki fitur CRUD yang berjalan optimal serta dapat dijalankan dan diuji secara fungsional. Sarannya yaitu sistem manajemen tugas ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, tentunya dengan menambahkan fitur autentikasi pengguna, menggunakan database yang lebih andal, serta meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih responsif. Selain itu, peningkatan validasi dan keamanan API diperlukan agar sistem siap digunakan dalam skala yang lebih besar. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.